Hai semua, kali ini saya akan membuat kue tradisional yang rasanya sangat enak, lembut, kenyal dan gurih. Cara buatnya mudah dan simpel. Cuma diaduk aja hasilnya cantik dan cocok untuk hidangan harisan ataupun bisa untuk ide jualan. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kanal Nuri Cooking. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahan. Pertama, haluskan 10 lembar daun pandan dan tambahkan 250 ml air. Nah, ini hasilnya setelah di blender. Selanjutnya saring jus pandan. Siapkan wadah, masukkan 375 gram tepung tapioka. Masukkan 250 gram gula pasir. Selanjutnya masukkan garam secukupnya dan tambahkan 1/4 vanili cair. Selanjutnya masukkan jus pandan. Masukkan 700 ml santan. Aduk adonan sampai tercampur rata hingga tidak ada adonan yang menggumpal. Tambahkan pasta pandan 1/4 as deta. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng lalu aduk kembali sampai tercampur. Selanjutnya pindahkan adonan ke gelas takaran supaya lebih mudah pada saat menuangkan ke cetakan. Saya menggunakan cetakan ini, selanjutnya olesi cetakan dengan minyak goreng terlebih dahulu. Sebelumnya pengukus sudah saya panaskan, selanjutnya masukkan cetakan dan tuangkan adonan ke dalam cetakan setengah cetakan. Kukus selama 5 menit menggunakan api sedang. Setelah 5 menit tuangkan kembali adonan sampai cetakan penuh. Selanjutnya kukus kembali selama 20 menit atau sampai matang. Setelah 20 menit kue sudah matang, angkat dan dinginkan di suhu ruang. Selanjutnya saya akan kukus parutan kelapa setengah tua. Tambahkan garam 1/2 SD lalu aduk sampai tercampur. Tambahkan 1 lembar daun pandan, selanjutnya kukus parutan kelapa selama 5 menit. Fungsi kelapa saya kukus supaya bisa tahan lama dan tidak mudah basi. Setelah 5 menit matikan api kompor lalu dinginkan kelapa di suhu ruang. Setelah kue dingin, keluarkan dari cetakan. Selanjutnya baluri kue ke dalam kelapa. Nah, ini dia kue tradisional, rasanya sangat enak, lembut, kenyal dan gurih. Kue ini sangat cantik dan cocok banget untuk hidangan pada saat arisan. Waktunya icip-icip. Kue ini selain cantik rasanya sangat enak, gak cukup cuma makan satu. Dan kue ini bisa banget dijadikan ide jualan untuk harganya setiap pieces 2.000 atau sesuaikan dengan harga daerah masing-masing. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah like dan subscribe channel ini. Thank you for watching. Hai Mam, di video kali ini kita akan buat kue lapis yang super mudah dan yang pasti enak, kenyal, legit dan lentur, dan cocok untuk acara, arisan dan snack box. Yuk Mam, ikuti cara membuatnya, tapi jangan lupa like and di subscribe channel Nuri Cooking ya. Di sini saya sudah siapkan bahannya. Siapkan panci lalu masukkan santan sebanyak 1.600 ml. Kemudian masukkan gula sebanyak 400 gram, lalu garam 1 SD, daun pandan 2 lembar, lalu masak dengan api sedang lalu aduk hingga gula larut dan masak santan hingga mendidih. Setelah mendidih matikan kompor lalu diamkan santan di suhu ruang. Siapkan wadah bersih lalu masukkan tepung beras 300 gram, lalu tepung tapioka 200 gram, lalu 1/4 SD vanili opsional ya Mam. Lalu masukkan santan 1.600 ml. Aduk hingga adonan merata.
Lalu bagi adonan menjadi 3. Kemudian masukkan pewarna mocha 6 tetes lalu aduk hingga merata. Lalu masukkan pasta pandan 6 tetes di adonan kedua, lalu aduk hingga merata. Lalu masukkan pewarna merah rose ke 6 tetes pada adonan ketiga, lalu aduk hingga merata. Siapkan loyang lalu olesi dengan minyak hingga merata supaya tidak lengket ya mam. Kemudian masukkan loyang ke dalam panci yang sudah dipanaskan, lalu masukkan adonan berwarna, mocha 2 centong, tunggu sampai 5 menit hingga adonan matang tanak. Setelah adonan matang tambahkan, adonan selanjutnya berwarna merah rose 2 centong, tunggu hingga 5 menit. Setelah itu masukkan adonan mocha 2 centong, tunggu hingga 5 menit. Setelah matang lalu masukkan adonan merah rose 2 centong dan tunggu 5 menit. Setelah matang, masukkan adonan mocha 2 centong dan tunggu 5 menit hingga adonan matang. Setelah matang, masukkan adonan merah rose 2 centong dan tunggu 5 menit hingga matang. Setelah matang, masukkan adonan mocha 2 centong lalu tunggu 5 menit hingga matang. Setelah matang lalu masukkan adonan pasta pandan 2 centong, lalu tunggu 5 menit hingga matang. Setelah matang lalu masukkan adonan merah rose 2 centong lalu tunggu 5 menit hingga adonan matang. Hilangkan gelembung-gelembungnya ya mam supaya kue sempurna. Setelah matang kemudian masukkan adonan terakhir hijau pandan 2 centong, lalu tunggu 20 menit hingga adonan matang tanak ya mam. Setelah adonan matang kemudian matikan kompor dan diamkan adonan di suhu ruang sampai benar-benar dingin, ya mam. Kemudian angkat kue. Setelah dingin sisir kue dengan menggunakan pisau. Setelah itu kue siap dipotong. Potong kue menjadi beberapa bagian ya mam sesuai selera saja. Nah ini dia kue lapis rasanya enak, lembut, manisnya pas, dan memiliki tekstur kenyal. Kue lapis ini sangat cocok untuk ide jualan saat bulan puasa, ataupun bisa untuk hidangan pada saat arisan. Kue ini setiap lapisannya saling menempel dan memiliki tekstur yang kenyal. Waktunya icip-icip. Manisnya pas, rasanya enak dan lembut. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah like dan subscribe channel Nuri Cooking. Hai semua, kali ini saya akan membuat cemilan yang rasanya enak banget, unik dan perpaduan rasa crunchy dari kulitnya dan isian yang lembut banget, dan ini juga bisa untuk ide jualan. Cara buatnya mudah dan bahannya simple. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Pertama saya akan kukus terlebih dulu ubi jalar yang telah saya potong kecil. Setelah matang ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Setelah halus pindahkan ke wajan.
Selanjutnya tambahkan gula 120 gram. Selanjutnya tambahkan garam 1/4 asdet, santan instan 2 bungkus dan vanili cair secukupnya. Selanjutnya aduk sampai tercampur rata dan masak hingga kering. Setelah kering matikan api kompor, lalu dinginkan di suhu ruang. Selanjutnya saya akan buat adonan kulit dan ini bahan-bahannya. Masukkan tepung terigu 250 gram. Tambahkan 1 butir kuning telur. Tambahkan 80 gram margarin yang telah dicairkan. Lalu aduk sampai tercampur. Tambahkan air 60 ml lalu tambahkan pewarna makanan secukupnya. Di sini saya menggunakan warna merah tua. Lalu masukkan secara perlahan dan aduk sampai tercampur. Aduk sampai adonan kalis. Setelah kalis, diamkan adonan selama 10 menit. Setelah isian dingin, saya akan bentuk seperti di video. Untuk isian beratnya 35 gram. Bentuk semua isian sampai habis. Berat kulitnya 20 gram setiap pieces. Nah, ini semua isian yang telah dibentuk. Selanjutnya saya akan potong beberapa bagian adonan untuk kulitnya. Setelah dibagi menjadi beberapa bagian ini akan saya tutup dengan kain supaya adonan tidak keras dan saya ambil satu adonan untuk dipipihkan. Setelah pipih ambil satu isian letak di atas adonan kulit lalu bungkus seperti risol. Kira-kira seperti ini bungkusnya. Lakukan kembali sampai semua isian habis. Nah, ini semuanya menghasilkan 14 pieces. Selanjutnya ini akan digoreng. Panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Selanjutnya goreng adonan hingga golden brown. Bolak-balik adonan supaya matang merata. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia rasanya sangat enak, renyah di luar dan lembut di dalam. Kue ini sangat cocok disantap panas-panas dan sangat cocok dihidangkan saat acara arisan. Dan kue ini bisa banget dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box. Oke, Mam, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah like dan subscribe channel ini. Thank you for watching. Hai Mam, di video kali ini kita akan buat kue lapis. Bikinnya super gampang dan rasanya enak, legit, lembut dan kenyal. Kue ini sangat cocok dihidangkan buat arisan atau untuk ide jualan dan isian snack box. Yuk Mam, ikuti cara buatnya, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel Nuri Cooking-nya.
Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Siapkan panci lalu masukkan santan sebanyak 1600 ml. Lalu masukkan gula 400 gram. Selanjutnya masukkan garam 1 sdt. Lalu masukkan daun pandan 2 lembar. Selanjutnya masak di kompor menggunakan api yang sedang sampai gula larut. Nah, ini santan sudah mendidih dan gula sudah larut. Selanjutnya dinginkan santan di suhu ruang. Siapkan wadah bersih lalu masukkan tepung beras 300 gram, lalu tepung tapioka 200 gram, lalu vanili 1/4 sdt opsional ya, Mam. Kemudian masukkan 1600 ml santan yang sudah didinginkan. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3. Lalu masukkan pasta pandan 3-4 tetes, lalu aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan warna merah mawar pada adonan 4 tetes, lalu aduk hingga merata. Untuk adonan ketiga, tambahkan warna ungu secukupnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, siapkan loyang dan oles dengan minyak sampai merata supaya tidak lengket. Kemudian masukkan loyang ke dalam panci yang sudah dipanaskan, lalu masukkan 2 centong adonan berwarna hijau lalu tutup, tunggu 5 menit hingga kue matang. Setelah 5 menit adonan kering, tambahkan lapisan kedua adonan berwarna merah sebanyak 2 centong, lalu masak kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit masukkan kembali lapisan ketiga adonan warna hijau, lalu kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit, tuangkan kembali warna merah rose sebanyak 2 centong, lalu kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit masukkan kembali lapisan berikutnya warna ungu, kemudian masak kembali selama 5 menit. Buang gelembung-gelembung yang ada di permukaan adonan supaya hasilnya lebih cantik. Setelah warna ungu sudah matang, masukkan kembali adonan warna hijau sebanyak 2 centong, lalu masak kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit adonan warna hijau matang, masukkan lapisan terakhir, warna ungu, lalu masak kembali selama 20 menit. Setelah kue sudah matang, lalu matikan kompor dan angkat loyang, dinginkan di suhu ruang. Setelah dingin, sisir kue dengan menggunakan spatula. Kemudian kue siap dipotong. Setelah itu potong kue sesuai selera ya, Mam. Satu resep ini bisa menjadi 30 potong. Nah, kue lapis tapioka sudah jadi, Mam. Kue lapis ini kelihatan kenyal dan lentur, dan rasanya enak. Terima kasih yang sudah menonton Nuri Cooking. Waktunya icip-icip, Mam. Kue lapis ini, selain enak, kue lapis ini juga kenyal dan lentur. Terima kasih sudah menonton Nuri Cooking. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.